Huayu Cheng, kalian menomorsatukan wanita, sungguh menggelikan. Hari ini aku akan menghancurkan kalian dan aturan Huayu Cheng. Wahahaha, cuma segini saja. Wanita-wanita Huayu Cheng, kalian seharusnya menjadi mainan kami, orang-orang dari timur. Kurang ajar. Barang sampah berani bicara seenaknya. Keluarga tersembunyi Ying Changge telah tiba. Menangkis pedang dengan tangan kosong? Mana mungkin. Kamu? Siapapun yang berani mengusik kotaku, akan mati tanpa ampun. Mundur. Huayu Cheng menang? Changge, aku angkat kau sebagai Jenderal Chang Ying. Bagi kekuasaan denganku, maukah kau bersamaku menjaga Huayu Cheng? Maaf, keluarga kami punya aturan leluhur, dilarang terlibat konflik duniawi. Kali ini karena aku berhutang budi padamu. Sekarang hutang itu telah terlunasi. Changge mohon pamit. Mana mungkin. Ayah. Changge. Bunda. Bunda. Changge. Tidak terlibat konflik duniawi. Adalah aturan keluarga Ying yang turun-temurun. Kau telah melanggar aturan yang ditetapkan leluhur. Ini adalah hukuman dari langit. Bukan salah siapa-siapa. Ini salahku. Apakah ini salahku? Bunda. Changge. Janji padaku. Tinggalkan Huayu Cheng. Pergi ke kota Xuanwu. Cari adikmu, Chang'an. Bawa dia. Dan larilah sejauh mungkin. Mulai sekarang, jangan pernah lagi terlibat konflik duniawi. Janji padaku. Aku berjanji. Jangan balas dendam. Hiduplah dengan baik. Bunda. Bunda. Ayah? Putrimu tidak berbakti. Telah mencelakai seluruh anggota keluarga Ying. Tidak boleh mencelakai adik lagi. Ayah, bunda, putrimu. Segera menyusul kalian. Siapa itu? Keluar. Setelah membunuh seluruh keluargamu, berikutnya giliran adikmu. Adik? Setelah kubunuh seluruh keluargamu, selanjutnya giliran adikmu. Nyawa Ying Chang'an dari kota Xuanwu akan kurenggut. Kota Xuanwu dan Huayu Cheng sangat jauh terpisah. Orang itu belum tentu sempat bertindak. Aku harus mendahuluinya sampai di sana. Jangan sampai terjadi apa-apa.
Tunggu aku di kota Xuanwu. Setelah aku mendirikan perguruan sendiri aku akan beri nama Sakura, yang bunyinya mirip dengan Ying. Sebagai cabang luar dari keluarga Ying, giok ini adalah tanda ketua perguruan. Kita berdua masing-masing dapat 1, prestasiku nanti akan kubagi setengah untukmu, nanti kita akan jadi nomor 1 di dunia. Kamu ini, keluarga Ying tidak terlibat urusan duniawi. Meninggalkan keluarga Ying demi semua ini, bahkan sampai dikeluarkan dari leluhur, melakukan hal seperti ini, apa kamu benar-benar tidak menyesal? Laki-laki sejati berambisi menguasai dunia. Meski nantinya aku tidak lagi di keluarga Ying, tapi aku akan selalu jadi adikmu. Aku pergi dulu. Berdiri. Bersembunyi-sembunyi, lepaskan topimu. Kota Xuanwu mengutamakan pria. Kalau sampai membuat masalah di sini, hanya akan membuat adik terjerumus ke situasi lebih berbahaya. Wah, cantik sekali. Kota Xuanwu melarang memakai tudung wajah. Masuklah. Masuklah. Cepat beritahu Tuan Muda. Kecantikan seperti ini, pasti kita dapat banyak imbalan. Siapa? Aku mencari Ying Chang'an. Berani-beraninya kau sebut nama ketua perguruan. Bersembunyi-sembunyi, apa maksudmu sebenarnya? Aku dari Huayu Cheng. Aku kakaknya Ying Chang'an. Ini, Siapa yang datang? Ketua perguruan. ketua perguruan. Ini token ketua perguruan. Saat ini keadaan ketua perguruan tidak pantas diberitahukan ke orang luar. Hanya dengan token ini, tidak bisa membuktikan identitas. Satu naga satu Phoenix, memang mirip token ketua perguruan. Hanya saja, aliran bela diri kami tidak mengakui benda bukti, hanya mengakui keahlian sejati. Jika kamu ingin membuktikan bahwa kamu adalah kakak ketua sekte, tunjukkanlah kemampuanmu yang sebenarnya. Kamu bisa memilih satu senjata apa saja di sini untuk bertanding dengan kami. Jika kamu menang, kami akan mengakui identitasmu, dan akan memberitahumu jejak ketua sekte. Masih ada cewek yang berani keluar jalan? Jodohku datang. Cantik sekali ya. Mulai hari ini, kamu akan menjadi istri ketujuhku, Lin Baiwei. Tidak tahu malu. Aku adalah putri kandung ketua sekte Yue. Berani-beraninya kamu. Apa aku tidak berani? Wanita yang kupilih, Lin Baiwei, mau tidak mau harus menurut, bawa pergi. Pangeran muda. Di kota Xuanwu datang seorang wanita cantik jelita. Pasti memuaskan Anda. Wanita cantik jelita? Di mana? Sekte Sakura. Tuntun jalan. Maaf, aku tidak akan bertindak. Adikku sekarang dalam bahaya hidup dan mati. Jika kalian peduli pada ketua sekte, beritahu aku jejaknya. Jangan lakukan hal yang akan kalian sesali. Sikap apa ini? Ketua sekte kami hanya akan kami lindungi sendiri, belum giliran orang luar seperti kamu ikut campur. Kamu pasti bukan kakak ketua sekte. Jelas-jelas hanya ingin mengorek informasi. Ingin mencelakai ketua sekte. Ketua sekte. Apa Blasi dan Matik menatu ketua sekte? Kurasa dia cuma takut kalah. Dengan tubuh kurus kecilmu ini, mungkin satu pukulanku saja tidak bisa kau terima. Hanya seorang wanita, berani datang sendiri menantang? Maafkan terus terang, yang hadir di sini tidak ada yang bisa bertarung. Hanya dengan kalian mau melindungi adikku. Lebih baik pikirkan dulu, bagaimana melindungi diri kalian sendiri. Murid keempat Sekte Sakura, Sakura 4. Minta petunjuk darimu? Sudah kubilang tidak akan bertindak. Si keempat, ajari dia pelajaran yang baik. Gerakannya berlebihan. Pukulannya terlalu lambat. Apa belum makan? Kamu cuma jago omong. Beraninya serang langsung.
Tidak mungkin, kau curang. Cukup. Kau sudah kalah. Sudah lama dengar wanita taman, dan pria, kura-kura hitam sama-sama, hebat dalam bela diri. Ternyata omongan itu benar? Sekarang bisakah kau beritahu aku jejak adikku? Apa yang kukatakan tadi bukan untuk menantang kalian. Aku datang untuk menolong kalian. Jika kalian ingin selamat, katakan padaku jejak Ying Chang'an. Lalu bubarkan Sakura Men. Jadilah orang biasa mulai sekarang. Jangan keterlaluan. Sakura Men didirikan oleh ketua sendiri, bagaimana bisa kau berkata begitu? Jangan menakut-nakuti di sini. Kau orang luar, tidak berhak ikut campur urusan perguruan kami. Jangan berpikiran sempit. Apa yang lebih penting dari hidup mati? Cukup, tadi kau bisa menang melawan si keempat, hanya kebetulan saja. Sakura Men, kami terkenal dengan ilmu tongkat, bertarung dengan tangan kosong melawanmu. Kau pikir, kau menang? Sakura Men kami tidak pernah melakukan hal yang tidak sportif. Akulah yang terkuat di sini. Aku yang lawan kau. Jika aku menang, kau harus segera minta maaf pada semua orang. Sakura Men mungkin tak berarti bagimu, tapi bagi kami, inilah rumah kami. Kakak senior akan bertindak. Kita pasti menang. Kakak senior akan menghajarnya, habis-habisan. Memang lebih kuat dari yang sebelumnya, tapi masih jauh ketinggalan. Pengecut, kau takut pada kakak senior kami? Beraninya hadapi langsung? Kau bisa menghindar sesaat, tapi tidak selamanya. Jika kau benar-benar ingin tahu jejak ketua, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Jika terus ditunda, adikku akan semakin dalam bahaya. Waktu tidak menunggu. Kau benar. Bersenjatakan tongkat. Jika tanpa senjata, pertarungan ini kau kalah, benar? Jangan remehkan Sakura Men kami. Bayangan tongkat seperti gunung, menghancurkan bagai petir. Kakak senior, kau tidak apa-apa. Terima kasih atas kesempatannya. Ini cuma pertandingan biasa. Kamu main terlalu keras. Dia sudah menahan diri. Kami kalah. Maaf, aku datang ke sini bukan untuk mengambil nyawa kalian. Aku datang demi nyawa adikku. Aku terburu-buru ke sini. Karena aku banyak orang sudah mati. Sekarang dia satu-satunya keluarga yang kupunyai. Ada yang ingin membunuhnya. Bagaimana aku tidak khawatir? Bukan kami tidak mau memberitahumu, tapi ketua sekte sudah hilang selama setahun. Apa? Aku punya urusan yang sangat penting yang harus ku selesaikan. Waktu kepulanganku tidak pasti. Kamu adalah kakak senior. Sekte Sakura kuserahkan padamu. Lindungi semua orang. Lindungi sekte kita. Bisakah kamu melakukannya? Pasti tidak mengecewakan harapan ketua sekte selama setahun ini. Kami sama sekali tidak mendapat kabarnya. Sekte ini juga karena kehilangan ketua menjadi semakin lemah. Di kota Xuanwu, pengaruh kami tipis. Sama sekali tidak bisa melacak jejaknya. Aku mengerti. Aku akan menemukannya. Hormat pada ketua sekte. Hormat pada ketua sekte. Apa maksud kalian? Pemegang token Sakura sama seperti kehadiran ketua sekte. Mohon kamu menggantikan posisi ketua sekte. Kami akan membantumu menemukan ketua sekte bersama-sama. Aku tidak tertarik dengan posisi ketua sekte. Jika kalian ingin hidup, dengarkan aku, bubarkan sekte ini. Kekuatan yang aku dan Chang'an lawan dengan kemampuan kalian. Sama sekali tidak bisa dilawan. Setiap orang di sini bukanlah pengecut yang takut mati. Jika nyawa ketua sekte ditukar dengan nyawa kami tidak berharga. Di kota Xuanwu ini, yang lemah akan dicap sebagai budak oleh putra muda kota Xuanwu, kehilangan sekte mereka sendiri. Hidup atau mati, kami adalah orang Sakura, jiwa kami milik Sakura. Kami atau mati, akan dirakas. Bagaimana mungkin karena takut mati kami kehilangan sekte sendiri? Semua ini adalah bukti kami lebih memilih mati daripada menyerah. Kematian biasa saja, apa yang perlu ditakuti? Chang'an, murid-muridmu begitu hebat. Bagaimana aku bisa membiarkan mereka mati tragis seperti keluarga Ying? Maaf, aku. Wah,
Bau anjingnya kuat sekali. Wah, ternyata sekelompok anjing liar yang tidak mau dijinakkan. Coba lihat, Tuan Muda, itu dia. Dialah wanita cantik yang kulihat di gerbang kota itu, yang sangat jelita. Kenapa bunga indah kok bisa ditancapkan di kandang anjing, tapi memang benar-benar cantik? Kembali jaga gerbang. Siap, Tuan Muda. Katakan, di kota Xuanwu ini banyak sekali keluarga terhormat. Kenapa dia malah memilih sebuah sekolah bela diri yang peringkatnya paling buncit? Orang itu adalah Lin Baiwei, putra tunggal kota Xuanwu. Di dalam kota, dia berkuasa mutlak, suka bersenang-senang, dan gila wanita. Wanita di kota ini, yang tidak punya latar belakang dari sekolah bela diri, semua jadi korban kelakuannya. Dan lagi, belakangan dia ingin menghidupkan kembali pemilihan selir, sekaligus menikahi 8 istri. Kalau ada wanita yang dia incar, tapi tidak punya dukungan dari sekolah bela diri, pada akhirnya akan sangat tragis. Dengan kemampuan adikku, kalau dia hilang atau terjebak, pasti ulah orang yang ilmu silatnya tinggi di kota ini. Putra tunggal kota Xuanwu sangat kejam, dan berkuasa mutlak di kota ini. Mungkin, dialah titik tembusnya. Ilmu silatnya kuat? Dia hanya mengandalkan 2 anak buah yang diberikan oleh kepala kota kepadanya, Huang Chuan dan Chang Ying. Mereka berbuat semena-mena di kota, itu salah satunya, Huang Chuan. Huang Quan. Postur tubuhnya kok agak familiar ya? Memilih sekolah bela diri ini adalah sebuah keahlian. Harus jeli, sekolah bela diri apa yang harus dipilih. Bagaimana kalau begini kamu bergabung saja ke gerbang Xuanwuku? Ikut aku, nikmati hidup enak. Sekolah bela diri kami, tidak bisa seenaknya diambil oleh Tuan Muda. Wah, kamu masih hidup rupanya, kukira kamu sudah mati. Yang tidak tahu, mungkin mengira kakak senior pertama Yingyi itu hebat, tapi ngomong-ngomong, sudah berapa kali aku mengingatkan, kok habis dipukul nggak kapok? Sekolah bela diri manapun, dalam waktu 1 tahun, kalau tidak ada pemimpinnya, menurut aturan kota Xuanwu, harus otomatis digabungkan ke bawah kepemimpinan kepala kota sebagai budak. Hari ini adalah hari terakhir itu. Siapa bilang kami tidak punya pemimpin? Dia adalah pemimpin baru kami. Dia? Hahaha. Seorang wanita menjadi pemimpin kalian? Kupikir gerbang Ying sedang mencari mati. Pemimpin gerbang kota Xuanwu bukan sembarang orang bisa jadi. Kalian mau mengacaukan aturan kota Xuanwu? Ya, baik. Anjing yang tidak patuh, harusnya diikat mulutnya. Betul, kan? Kan? Mulai hari ini, kalian semua adalah anjingku, Lin Baiwei. Mimpi, perguruan Sakura kami tidak akan menjadi bawahan siapapun. Di aturan kota Xuanwu, tidak tertulis wanita tidak boleh jadi ketua perguruan. Kamu mau bicara aturan denganku? Ya, aku kasih muka pada si cantik ini, aku bilang padamu. Mau jadi ketua perguruan boleh, tapi harus punya kekuatan untuk mengalahkan Huang Chuan. Hanya saja, si cantik kecil ini mungkin tidak akan bertahan sampai serangan berikutnya. Ini jelas-jelas menyulitkan kami. Huang Quan itu ahli yang sengaja didatangkan dari kota Huayuan, katanya peringkatnya top 3. Peringkat pertama di kota Huayuan adalah aku. Kedua adalah Baiyan. Ketiga adalah adikku, Ying Chang'an. Penampilan Huang Quan jelas laki-laki. Mungkinkah? Seharusnya bukan dia. Kalau dia, seharusnya sudah mengenaliku. Bagaimana ini? Kami jelas tidak bisa mengalahkan Huang Chuan. Jangan lupa, sekarang kita sudah punya ketua perguruan baru. Kekuatan ketua perguruan kan kamu tahu. Serangan terkuat kakak senior pertama saja bisa dia taklukkan. Mengalahkan Huang Quan, bukannya mudah sekali. Ketua perguruan, tolong bantu kami merebut kembali perguruan Sakura. Ketua perguruan, tolong bantu kami merebut kembali perguruan Sakura. Sudah kukatakan, aku tidak tertarik dengan posisi ketua perguruan. Dia kan putra kota Xuanwu, pasti juga ada cara untuk melindungi kalian. Bagi kalian, itu juga hal yang baik. Dibandingkan mati mengenaskan karena ku terlibat, bisa tetap hidup. Tentu saja hal yang baik, kan? Bagus sekali, memang pantas jadi wanita yang kupilih, Lin Baiwei. Dengar semua, mulai sekarang, bergabunglah di bawahku, Lin Baiwei, aku sangat melindungi anak buahku. Ada pepatah mengatakan, memukul anjing harus lihat tuannya. Jangan keterlaluan. Ketua perguruan, kamu mau bertindak atau tidak? Perguruan Sakura tidak ada hubungannya denganku. Sekumpulan sampah, menjaga sebuah perguruan harus mengandalkan seorang wanita, berkelahi pun tidak berani. Pengecut, bagaimana kalau begini, semua dikirim ke kota Huayuan, ikut para wanita galak di sana, jadi menantu masuk, bagus kan? Cari mati.
Ketua perguruan saja, kami sendiri juga bisa jadi. Apakah asal bisa mengalahkannya sudah cukup? Aku akan berdiri di sini. Asal kalian bisa membuat kedua kakiku meninggalkan tempat ini, aku anggap kalian menang. Jangan remehkan kami, serahkan nyawamu. Sakurasi. Aduh, cuma segini kemampuanmu? Masih berani bicara besar? Kaki anjing kuning kami sama sekali tidak bergerak, ngapain masih disebut gerbang Sakura? Mending ganti jadi gerbang sombong. Hahaha. Ayo, kita lawan. Aku pakai jurus ini untuk memancing musuh. Keren nggak? Kak, kenapa seranganmu sekeras itu? Jurus itu untuk melindungi diri sendiri, bukan untuk memancing orang lain. Baiklah, baiklah. Jurus ini jelas adalah ilmu rahasia keluarga Ying. Kenapa anjing kuning bisa? Jangan-jangan ada yang mencuri ilmu warisan. Kalau begitu, mereka pasti nggak bisa menang lawan anjing kuning. Yang ketiga, Terlalu lemah. Ayo, kalian serang bareng. Dengarkan, kami sudah mengalah sejauh ini, kalian sendiri yang nggak bisa. Cukup. Dengan kemampuan kalian, nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Nggak perlu menambah korban lagi. Lebih baik mengaku kalah sekarang. Sakurai, dengarkan, nasihat yang jujur itu sulit didengar, cepatlah mengaku kalah. Pemimpin kami sebelum pergi berpesan padaku untuk menjaga gerbang Sakura. Kalau aku pergi, melarikan diri, saat pemimpin kembali, bagaimana caranya menemukan jalan pulang? Murid-murid gerbang Sakura kami lebih baik mati di ujung pedang daripada jadi budak negara yang hancur. Kak, nanti, saat aku mendirikan perguruanku sendiri di kota Xuanwu, aku akan beri nama yang homofon, Gerbang Sakura. Sebagai cabang luar keluarga Ying kami. Hentikan. Minggir semua. Biar aku yang hadapi dia. Kakak senior bertindak. Dia lebih kuat dari kita semua. Huang Quan sudah terkuras tenaganya sebanyak ini, kali ini pasti berhasil. Semangat, kakak senior. Kakak senior sudah bertahan lama. Kali ini pasti ada harapan. Bayangan tongkat bagai gunung, menghancurkan bagai petir. Kakak senior. Kakinya terangkat. Kakak senior menang. Menang. Wahahaha, maaf ya, kakiku dan sepatuku itu satu kesatuan. Maksudmu apa? Maksud apa? Sepatuku sama sekali tidak pernah berpindah dari tempatnya. Masa bilang kalian menang? Kalian curang. Kami jelas-jelas menang. Kamu bilang apa? Kamu ngerti bahasa manusia nggak? Huang Quan bilang dia nggak gerak, ya berarti dia nggak gerak. Perkataannya adalah perkataanku, aturanku adalah aturan. Aku adalah raja di sini. Kalian semua sudah kalah. Mulai sekarang, kalian adalah anjingku, Lin Baiwei. Lagi, Yingmen kami tidak akan kalah. Yingmen kami takkan pernah jadi budak. Yingmen takkan pernah jadi budak. Yingmen takkan pernah jadi budak. Yingmen takkan pernah jadi budak. Changge, janji padaku, jangan pernah terlibat konflik duniawi. Ying Changge.
Kamu masih mau mencelakakan lebih banyak orang lagi? Kakak senior, Ketua pintu, tolong selamatkan kakak senior. jangan memohon. Ying Men tidak takut mati. Wah, hebat sekali tidak takut mati, Nya. Bagus, tusuk sampai mati. Biar tahu kerasnya mulutmu. Bajingan, kakak senior. Kakak senior, Kami, Ying Men, takkan pernah menyerah. Cangge, kita orang keluarga Ying takkan pernah menyerah. Kalau begitu, matilah kau. kakak senior, Kakak senior, Maaf, Ibu, aku. kita menang? kamu dan aku dapat satu-satu. Bagianku mana? Aku bagi setengah untukmu. Nanti, kita akan jadi yang terhebat di dunia. Kita akan jadi yang terhebat di dunia. Adik. Ini bukan adik. Masa sih? Wang Kuan, kamu ngapain? Gerakan seorang wanita saja tidak bisa kamu tangkis, kamu mau mempermalukan gerbang Xuan Wu? Katakan, token ini dapat dari mana? Token dari Ying Men, milik Ying Chang'an, apa hubunganmu dengannya? Jawab, Kenapa aku harus kasih tahu kamu? Wang Kuan, Baiklah, asal kamu mengaku kalah sekarang, aku akan kasih tahu. kamu. Semangat, semangat, ketua hebat, semangat. Mau kehormatan Ying Men, atau kabar tentang Ying Chang'an, kamu pilih sendiri. Jangan. Siapa yang menang? Ketua, Aku sama sekali tidak bisa menembus pertahanannya. Dia sendiri yang menarik tenaganya, hingga menyebabkan sisa luka ini, bahkan saat kalah pun tetap menjaga harga diri. Siapa sebenarnya dia ini? wahahaha. Sudah kuduga. Cuma seorang wanita, mana mungkin bisa mengalahkan tangan kananku. Tapi menang dengan serangan tiba-tiba, itu tidak terhormat. Jangan diulangi lagi, lihat betapa compang-campingnya dirimu. Di kota Xuanwu kami, kekuatan pria selalu yang paling dihormati, kalian malah berlaku sebaliknya. Memilih seorang wanita yang kulitnya halus jadi ketua. Menurutku, Ying Men bubar lebih cepat itu benar. Kaki Huang Quan sudah lama terangkat, ketua kamilah yang menang, kami tidak akan bubar. Betul, kami sudah punya ketua baru. Tidak perlu bergabung dengan pihak wali kota lagi. Iya, kalian sudah punya ketua baru. Tapi, sebentar lagi kalian akan kehilangan ketua lagi. Apa maksudmu? Tuan Muda Lin, apa maksudmu ini? Ying Yi, kamu buta ya? Aku tertarik dengan ketua baru kalian. Dengar ya, ketua kalian akan jadi istri ke-8ku, Lin Baiwei. Jangan keterlaluan. Kamu sengaja mengincar kami. Kamu siapa? Hah? Aku juga mengincarmu. Ketahuilah, di dalam kota Xuanwu, wanita yang kusukai, Lin Baiwei, tidak ada yang tidak bisa kudapat. Kalian sendiri yang memilih seorang wanita, jadi ketua perguruan. Kalian yang pilih sendiri, ya tanggung sendiri konsekuensinya. Tuan Muda Lin, ketua kami tidak akan menikah denganmu. Mohon tarik kembali mas kawin ini. Wah, kakak senior. Kamu menolak aku? Kamu tahu akibat menolakku? Di kota Xuanwu, yang bicara adalah tinju. Kalau menolak lamaran, harus naik ke atas ring pertarungan. Pinter juga. 3 hari lagi, adalah hari pernikahanku, aku akan buat ring pertarungan, menunggu kalian datang menantang. Kalau menang, bawa pergi ketua kalian. Kalau kalah, perguruan kalian bubar, dia akan jadi wanita milikku, Lin Baiwei.
Lihat wajah pengecut kalian satu persatu, bahkan ketua sendiri tidak bisa kalian lindungi, wajar saja ketua pertama kalian meninggalkan kalian. Hah, jangan berpikir untuk kabur, kota Xuanwu sudah dipasang jaring raksasa. Selama pesta pernikahan, hanya boleh masuk, tidak boleh keluar. Aku ingin lihat, bagaimana kalian anjing tercebur ini bisa melawanku, ayo pergi. Tunggu. Sekarang beritahu aku tentang token itu. Tunggu. Ying Chang'an, tanding denganku? Kenapa? Belum cukup kalah kemarin? Kemarin cuma keberuntunganmu, asal aku bisa kalahkan kamu, aku akan jadi yang ketiga di Huayuan Cheng. Aku sudah lama meninggalkan Huayuan Cheng. Peringkat ini aku tidak ikut, yang ketiga ini jadi milikmu. Kali ini aku tidak ada waktu luang untuk bertarung. Kita janjian lain kali saja. Token Gerbang Sakura. Lambat laun kamu akan kembali mencariku. Ini adalah barang rampasan saat aku bertarung dengannya setahun lalu di kediaman wali kota. Setahun lalu. Kenapa dia bisa muncul di kediaman wali kota? Anjing kuning, belum pergi juga? Aku hanya ingat, dia ditemui langsung oleh wali kota. Ketua, jangan takut. 3 hari ini kita latihan dengan baik, asal kita menang di ring, kamu tidak perlu menikahi Lin Baiwei, pria tampan itu. Benar, Lin Baiwei berkuasa mutlak di kota ini, caranya kejam. Kami akan melindungimu dengan baik. Dan 3 hari lagi, aku pasti akan pukul si anjing kuning sampai berlutut minta ampun. Nanti aku akan buang semua mas kawin itu. Sudah kubilang, aku tidak akan jadi ketua kalian, kalian juga tidak perlu naik ring. Karena aku bersedia menikahi Lin Baiwei. Ini supaya tidak terlibat dalam urusan duniawi. Menemukan jejak adikku, cara paling sederhana. Aku harus masuk ke kediaman wali kota, baru bisa menyelidiki apa yang terjadi setahun lalu. Apa yang sebenarnya wali kota katakan kepada adikku? Kau akan menikah dengan Lin Baiwei. Lalu bagaimana dengan kami? Kau kan pemimpin perguruan kami? kau jelas-jelas sudah menolong kami. Kenapa harus berkata begitu? Aku menolong kalian, hanya untuk menyelamatkan nyawa kalian saja. Aku tidak pernah bilang mau jadi pemimpin perguruan. Wanita di kota Huayuan, bukannya semuanya mandiri? Setelah kau masuk kota Xuanwu, kau jadi merosot, ya? Mau merendahkan diri begitu saja untuk menikah dengan Lin Baiwei? Apa kau juga sama seperti Lin Baiwei, meremehkan kami? Diam. Apa aku salah? Dia jelas-jelas meremehkan kami. Dari awal sampai akhir, kalian sendirilah yang meremehkan diri kalian sendiri. Perguruan Sakura, jika butuh perlindungan orang lain untuk bisa bertahan hidup, lebih baik bubar saja lebih awal. Jangan mempermalukan adikku. Dia benar. Jika kita ingin mandiri, kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Maaf, kakak senior, aku hanya sedang emosi. Permintaan maaf ini bukan untukku. Kau harus minta maaf padanya. Tidak peduli dia mau menolong kita atau tidak, dia adalah kakak dari pemimpin kita. Jika kita bahkan tidak bisa melindungi dia, bagaimana mungkin kita bisa melindungi perguruan Sakura untuk pemimpin kita? Aku setuju. Aku juga setuju. Aku akan minta maaf padanya langsung. 3 hari lagi, kita harus menang di arena pertarungan. Kita tidak boleh membiarkan dia menikah dengan Lin Baiwei. Cangge kita. Di masa depan pasti akan bertemu seseorang yang saling mencintai. Selama aku dan Chang'an ada, tidak ada yang berani menyakitimu. Ibu, aku pasti akan menemukan adikku. Bahkan jika harus mengorbankan diriku sendiri. Pengantin wanita masuk. Cantik, megah. Tuan muda, kita tidak menunggu wali kota, dia akan pulang hari ini. Kau gila, ya? Kalau dia pulang, mana mungkin aku bisa punya 8 istri? Justru karena dia tidak pulang, kita harus memasak nasi hingga matang. Para hadirin sekalian, putri dan murid tercinta dari berbagai perguruan, juga para wanita cantik pilihanku. Nantinya, setelah masuk keluarga Lin, kalian juga akan mendapat banyak manfaat, tapi, bagi yang tidak mau menikah, aku, Lin Baiwei, tidak akan memaksa. Hanya saja harus bertarung dengan keluarga Lin, kalau menang, pernikahan dibatalkan, kalau kalah, perguruannya dibubarkan. Menjadi budak. Ayah, aku benar-benar tidak mau menikah. Aku mohon.
Anak durhaka. Bisa menikah dengan Xiaozu, itu adalah keberuntunganmu. Cepat kembali. Aku tidak mau menikah. Xiaozu, tolong jangan salah paham. Yue Men sama sekali tidak bermaksud melawan. Kami semua bersedia menjadi besan dengan Xuan Wumen. Bawa dia pergi, menangis terus, tidak pantas. Pergilah. Tidak, aku tidak mau menikah. Ayah, aku tidak mau menikah. Masih ada siapa lagi yang tidak mau dengan keluarga Lin menjadi besan? Fuximen bersedia menjadi besan dengan Xiaozu. Sepenuh hati. King Yunmen bersedia menjadi besan dengan Xiaozu. Sepenuh hati. Yuanmen bersedia menjadi besan dengan Xiaozu. Sepenuh hati. Kami semua bersedia menjadi besan dengan Xiaozu. Sepenuh hati. Hahaha, baru benar. Hahaha. Mulai upacara. Baik, sujud kepada langit dan bumi. Tunggu. Sakura Men tidak mau menjadi besan dengan Xiaozu. Mari bertarung. Sakuramen, itu perguruan apa? Berani sekali. Berani melawan Xiaozu. Hanyalah perguruan yang ketuanya kabur. Beberapa tahun lalu masih lumayan. Sekarang, hanya sisa tenaga terakhir. Di hari pernikahan ini harus ada pertunjukan untuk meramaikan. Tidak ada yang lebih daripada melihat anjing liar berkelahi. Paling seru. Xiaozu, karakter kecil seperti ini tidak perlu repot-repot Anda dan dua dewa bertindak. Serahkan saja padaku untuk menghibur semua orang. Yue Zheng begitu bersemangat. Bagus, untuk meramaikan. Yue Men ini meskipun beberapa tahun terakhir kekuatannya menurun, tapi ketuanya masih tangguh, masih menduduki peringkat 30 besar di kota Xuanwu. Nah, dibandingkan dengan anjing kuning, Sakura Men sudah bisa dibilang selamat nyawanya. Aku yang maju. Bagus. Aku tidak boleh kalah. Aku harus menang di arena, untuk meminta maaf padanya. Gerakannya berlebihan. Pukulannya terlalu lambat. Apa kamu belum makan? Kuda-kudanya ini lumayan juga. Seperti pernah diajari orang hebat. Tapi sayang, 100 pedang menari. Bagus, hebat. Ini adalah arena pertarungan, bukan arena untuk membunuh. Tusukanmu ini mau membunuhnya. Bocah tak tahu diri. Sudah banyak yang tewas di bawah pedangku. Tak terhitung jumlahnya. Aku tahu batas kekuatanku. Tusukan ini hanya membuatnya tidak bisa berdiri lagi. Salahkan saja diri kalian karena terlalu lemah. Yang lemah di arena tidak punya hak bicara. Bagus sekali omongannya. Ternyata anjing yang menggonggong tidak benar-benar menggigit. Wahahaha. Yue Zheng, waktunya sudah larut. Selesaikan cepat-cepat. Siap. Kalian berapa seranglah sekaligus. Jangan sampai menunda hari baik Tuan Muda. Semangat, kakak. Kakak harus menang. Kakak, Hahaha, bagus. Kalian, Sekte Sakura berjuang sampai sejauh ini untuk seorang wanita. Apa itu sepadan? Apa kalian tidak tahu hukuman bagi yang kalah? dia adalah ketua sekte yang kami akui. Kami bersumpah akan menyelamatkannya. Konyol. Membiarkan seorang wanita jadi ketua sekte. Sekte Sakura, kalian benar-benar konyol. Kakak, Lihatlah wanita-wanita itu. Suka pamer. Ingin cepat-cepat menikah dengan tuan muda menikmati kekayaan. Kalian bertarung begitu lama. Apa dia pernah berkata sepatah kata pun? Menurutku, dia sama sekali tidak perlu kalian selamatkan. bukan, kami. Kalian juga tidak perlu naik ke arena. Karena aku bersedia menikahi Lin Baiwei. Aku tak pernah bilang mau jadi ketua sekte. Jika sekte Sakura butuh dilindungi orang lain untuk bisa bertahan, lebih baik bubar saja. Jangan mempermalukan adikku. Berani tidak kamu panggil dia, lihat dia mau jawab atau tidak? Ketua sekte, maukah Anda kembali bersama kami? Ketua sekte, maukah Anda kembali bersama kami? Wah, memang wanita pilihanku. Sekte Sakura kalian jangan lagi melakukan hal yang menyentuh diri sendiri. Di sini tidak ada yang perlu kalian selamatkan. Kalian dari awal sampai akhir selalu pecundang.
Sekte Sakura kalah. Yang kalah bubarkan sekte, jadi budak. Yang kalah bubarkan sekte, jadi budak. Aku belum kalah. Aku masih bisa bertarung, lagi. Jangan melawan lagi. Kalian, sekolah Sakura, sudah kalah total. Ying Yi, kau bilang sudah menderita begitu banyak, pada akhirnya, tetap saja jadi anjingku, Lin Baiwei. Hari ini, gua akan membuatmu tahu, di hari pernikahanku, akibatnya menantangku. Siapkan bara api. Buang sial. Ini tulisan adik. Kosong. Tanda ini, inilah yang membunuh seluruh keluarga Ying. Apa hubungan Ying Chang'an dengan mereka? Cari pengganti jadi pengantin? Selundup ke kediaman wali kota. Drama yang bagus. Orang-orang, sekolah Sakura demi menyelamatkanmu, sudah babak belur dipukuli. Sebentar lagi, akan jadi budak anjing tuan muda. Kau ini siapa sebenarnya? Sampai-sampai mereka mempertaruhkan segalanya untukmu. Urusan mereka tidak ada hubungannya denganku. Kalau Ying Chang'an, dia pasti akan tanpa ragu melindungi perguruannya. Chang'an, haruskah aku bertindak? Seluruh tubuh penuh luka, kasihan sekali. Bunuh atau siksa, terserah kau. Kami tak akan pernah tunduk jadi budak. Hei, Ying Yi. Aku tahu kau pemberani, aku takkan sentuh kau, dosamu, adikmu ini yang akan tanggung. Ying Lin Baiwei, bajingan kau, kalau berani, hadapi aku. Gue suka lihat wajahmu yang sombong dan tak kenal takut ini. Sebuah perguruan yang bisa gue hancurkan dengan mudah, apa yang kau andalkan untuk melawanku? Apa yang kau andalkan untuk melawanku? Bajingan kau, aku akan bunuh kau. Lepaskan dia. Baik, bisa saja aku lepaskan dia. Suruh kakak seniormu menggonggong seperti anjing, kalau bagus, aku lepaskan dia. Kakak senior, jangan. Tidak sakit, kan? Baik, aku akan menggonggong. Kakak senior. Kakak senior, jangan. Guk. Guk. Bagus, anjing yang baik, bahkan seperti anjing serigala. Lin Baiwei, brengsek kau. Kau akan mati mengenaskan. Lin Baiwei. Kau pikir kau bisa menutupi langit selamanya? Kau cuma brengsek yang mengandalkan orang lain. Bahkan tak sebanding dengan kami. Sudah di ujung tanduk, kau cuma anjing mati, kau tahu tidak? Lambang pintu mereka robek semua untuk gue. Mulai sekarang, sekolah Sakura tidak akan ada lagi. Lin Baiwei, beraninya kau. Hentikan. Hentikan. Lin Baiwei, dasar bajingan. Aku akan mengecap kalian lagi dengan cap budak gerbang Xuanwu. Mulai hari ini, kau adalah anjingku, Lin Baiwei. Lin Baiwei, beraninya kau. Kakak senior. Kamu adalah kakak senior. Gerbang Sakura kuasakan padamu. Lindungi semua orang, lindungi sekte kita. Bisakah kau melakukannya? Maaf, ketua sekte. Aku harus ingkar janji. Hahaha. Beraninya kau, anak kecil. Bagaimana mungkin? Kekuatan 50 tahunku ini ternyata tak sanggup menahan satu telapak tangannya. Maaf, kami kalah. Kalian sudah melakukan yang terbaik. Sisanya, serahkan padaku. Aku tak masuk ke dunia fana, tapi dunia fana yang mendatangiku. Sebelum menemukanmu di Chang'an, aku akan menggantikanmu menjaga sekte ini dengan baik. Kenapa kau ada di sini? Lalu siapa yang di atas panggung itu? Singkap. Kau ini perempuan.
Berani-beraninya kau menipuku? Awalnya aku ingin bersikap lembut padamu, tapi ternyata kau tak beda dengan anjing-anjing liar ini. Ku beritahu, datang pun percuma. Gerbang Sakura tetap kalah, menurut aturan arena, sekte yang kalah, harus bubar. Murid-muridnya menjadi budak, jangan harap sampah-sampah ini bisa menyelamatkanmu. Siapa bilang gerbang Sakura kalah? Ketua Sekte Yue masih belum mengaku kalah. Ketua Sekte. Satu telapak tangan ini ternyata menggeser seluruh organ dalamnya. Siapa sebenarnya dia? Dia. Dia cuma menang karena serangan mendadak. Yue Zheng memang sudah tua. Setelah beberapa ronde bertarung, malah dikalahkan seorang perempuan. Sungguh memalukan. Seret dia pergi. Tuan muda, Ketua sekte kami jelas-jelas menang, dia cuma seorang perempuan, berhak apa dia mewakili gerbang Sakura? Sudah memakai baju pengantin, sebaiknya pergi saja melayani pria, menyajikan teh, mencuci pakaian, dan memasak. Ini bukan tempat yang pantas untuk seorang perempuan. Berdasar apa? Karena aku adalah pemimpin gerbang Sakura, aku mewakili gerbang Sakura. Akhirnya dia mau mengakui status sebagai pemimpin. Gerbang Sakura kita ada harapan. Sungguh memalukan. Seorang perempuan berani juga ingin berkuasa di kota Xuanwu ini. Cuma mengandalkan serangan mendadak untuk melukai Yue Zheng. Kau pikir benar-benar bisa memenangkan pertarungan ini? Ini adalah kota Xuanwu, bukan kota Huayuan. Tidak akan ada yang memberi keringanan karena kau perempuan. Kami tidak sebodoh Yue Zheng. Ingin menyelamatkan gerbang Sakura sendirian? Tanyakan dulu pada semua perguruan di belakangku, setuju atau tidak, pilih satu saja, bisa menghancurkanmu, tapi, sekarang juga kau cukup berlutut dengan patuh. Dan minta maaf padaku, mungkin saja aku melupakan masa lalu dan menikahimu lagi. Cukup omong kosong. Bajingan, berani melukaiku, elang kelabu, beri dia pelajaran yang baik untuk perempuan tak tahu diri ini, aku ingin dia keluar dengan berlutut. Elang kelabu. Dia adalah salah satu dari 15 petarung terkuat di kota Xuanwu. Jurus cakar elangnya sangat luar biasa. Sepertinya kita tidak perlu repot menghajarnya. Elang kelabu juga bisa membuatnya berlutut dan memohon ampun. Wahahaha, menurutku, perguruan yang membawa perempuan ke gelanggang pertarungan seharusnya segera dicoret namanya. Sungguh mempermalukan kota Xuanwu. Kalian semua, singkapkan kerudungnya untukku. Kemari, lihatlah baik-baik, inilah akibatnya melawanku, mau menikah denganku, Lin Baiwei, menikmati hidup nyaman, atau mau seperti dia, mengangkat tinju melakukan perlawanan sia-sia dan mencari masalah sendiri, mengerti tidak? Pergi. Aku, pemimpin gerbang Sakura, mari kita bertarung. Aku, elang kelabu, mohon maaf. Bagus. Chang Ying, dengarkan aku, kalau kau berani main-main, kaki-kakimu akan kupatahkan, aku punya 7 istri, kurang satu pun tak masalah. Energi dalamnya beresonansi dengan udara. Ini kekuatan yang luar biasa, posisi ini. Aku sangat familiar dengan ini. Cuma trik receh. Mau menakuti kami. Kau ini siapa sebenarnya? Ketua Sakura. Orang yang akan mengalahkanmu. Kau ini siapa? Apa kau main curang? Sakura menang. Memang pantas jadi ketua. Bahkan Chang Ying pun dengan mudah dikalahkan. Huang Quan, kau pernah bertarung dengannya. Bukannya kau menang? Bagaimana mungkin Chang Ying kalah? Bukannya? Dia menyembunyikan kekuatannya. Aura ini, jelas setara dengan Ying Chang'an. Kapan ada orang seperti ini di Huayuan Cheng? Huang Quan, aku tak peduli caranya bagaimana, kali ini, harus menang, tak boleh kalah. Serang dia. Siap. Kalau aku menang, kau harus teriak 3 kali, Ying Chang'an itu pengecut, pria tampan yang takut bertarung. Mimpi. Hari ini aku takkan mengalah padamu. Jurusan ini sangat mirip dengan petarung terkuat di Huayuan Cheng, dia yang menduduki peringkat pertama selama 10 tahun. Hingga kini tak terkalahkan, jagoan legendaris, mungkinkah? Kau adalah... Tidak mungkin. Dia itu. Huang Quan, kau diam saja ngapain? Ayo, serang. Kenapa takut? Besar sekali mulutmu.
Terima ini. Keseimbanganmu buruk, gerakanmu kacau, sama sekali tidak teratur. Potong ujungnya, potong akarnya. Lunak mengalahkan keras. Diam mengatasi gerak. Banyak omong. Sama persis dengan Chang'an. Huang Quan, kamu ngapain? Nggak bisa mengalahkan cewek aja? Kamu mau mempermalukanku? Aku belum kalah. Lihat kan sudah kubilang, Huang Quan pasti menang, sama persis seperti hari itu, Huang Quan menang, kita menang. Ini pasti bohong. Chang'an, aliranmu sudah kujaga untukmu. Aku kalah. Menang. Kita menang. Gerbang Sakura kita menang, kita tidak akan bubar. Ketua aliran tidak perlu menikahi Lin Baiwei lagi. Menang, kita menang, kita menang. Huang Quan, bangun, lanjutkan pertarungan. Tidak berguna. Cewek ini, sebenarnya siapa? Kenapa kita belum pernah mendengarnya? Wajahnya familiar. Jangan-jangan dia ahli dari kota Huayuan? Kota Huayuan? Tidak mungkin. Wanita dari kota Huayuan. Masa sih, menjadi ketua aliran kecil? Mereka, bukankah di sana ada sang juara nomor 1 yang menjaga? Maksudmu yang ahli terhebat itu? Murid gerbang Fuxi, Yun Yao, tidak ingin menikahi tuan muda. Berharap ketua gerbang Sakura membantuku. Murid gerbang King Yun, Murid gerbang Guyuan, murid gerbang Long Ying, tidak ingin menikahi tuan muda. Mohon ketua gerbang Sakura tolong bantu aku. Bagus. Bajingan. Semuanya mau melawanku, ya? Pengawal, bawa dia pergi. kami mohon bantuan ketua gerbang Sakura, bantu kami. Kami mohon bantuan ketua gerbang Sakura, bantu kami. Ketua gerbang Sakura, kau benar-benar berani sekali, mengajak pengantinku melawanku, kulihat kau sendirian bagaimana melawanku. Hanya denganmu, mau menantangku, otoritas kota Xuanwu, ku beritahu, aku berubah pikiran, sekalipun kau kalahkan aku hari ini, gerbang Sakura tetap kalah, kau tetap harus menikah denganku. Kau tak tahu malu. Sebagai putra mahkota kota ini, kau ingkar janji, sama sekali tak punya semangat bela diri. Semangat bela diri itu sampah. Di kota Xuanwu ini, aku, Lin Baiwei, bisa menutupi langit dengan satu tangan. Akulah langit itu, aturankulah yang jadi aturan. Lalu apa yang tuan muda inginkan? Aku mau kau mengalahkan semua orang di sini. Kau harus jadi nomor 1 di gerbang Xuanwu, baru bisa keluar dari sini. Tuan muda, banyak lawan satu itu tidak adil. Kau buta, ya? Tidak lihat di belakangnya ada beberapa anjing lagi? Mana ada banyak lawan satu? Hari ini, siapa yang bisa mengalahkannya, akan jadi tamu kehormatan gerbang Xuanwu-ku. Tamu kehormatan kota Xuanwu, bukankah itu bisa menikmati sumber daya tak terbatas sebagai aliran independen? Tidak hanya itu, jika ada kesulitan, juga akan mendapat bantuan penuh dari kota Xuanwu. Itu seperti kartu bebas hukuman mati. Seorang wanita layakkah kita repot-repot? Semua ketua aliran di sini adalah 10 petarung terkuat di kota Xuanwu. Tapi, melihat wajah tuan muda, aku yang maju. Penjilat, bicara muluk-muluk, tapi cuma mau duluan dapat gelar tamu kehormatan. Tidak mungkin. Satu telapak tangan langsung mengusir ketua gerbang King Yun peringkat 9. Siapa dia sebenarnya? Kalian para lelaki, ngapain bengong? Serang! Tak ada waktu untuk berlama-lama di sini. Harus selesaikan cepat. Cukup bicara, serang bersama. Mulutmu besar sekali. Hari ini, kami akan memberimu pelajaran yang baik.
Ketua, hati-hati. Tinju dan tendangan tak kenal ampun. Kau cari mati? Jangan kira dengan memakai ini, kami akan mengasihanimu. Dia mengatasi kekacauan. Langsung serang saja. Beri dia pelajaran yang setimpal. Satu jurus, akan kutunjukkan padamu kekuatan sebenarnya dari Xuan Wucheng. Lihat ini. Satu titik merobek permukaan. Segalanya adalah kekosongan. Menang. Kita menang. Menang. Kau ini siapa sebenarnya? Kau adalah... Aku ingat sekarang, kau adalah jagoan nomor 1 dari Huayuan Cheng, Ying Changge. Tidak mungkin. Kalian semua buta, Ying Changge adalah orang dari Huayuan Cheng, peringkat nomor 1, keluarga misterius yang hidup menyendiri. Mana mungkin seorang gadis kecil bisa meniru dirinya? Saat Huayuan Cheng bertempur melawan orang-orang timur, aku menyaksikannya dari tempat tersembunyi. Jurus ini, tak mungkin aku salah ingat. Bisa mengalahkan banyak jagoan dari Xuan Wucheng, hanya bisa orang dari Huayuan Cheng yang peringkatnya tinggi, Ying Changan, Ying Changge. Dua nama yang sangat mirip, lagi pula kakak beradik, jangan-jangan. Ketua kita benar-benar jagoan nomor 1 Huayuan Cheng. Bagus. Ini pasti tipu muslihat kalian, Sakura Sect, mencari seorang gadis yang jurusnya mirip dan punya sedikit kemampuan untuk meniru dirinya. Kuberitahu kalian, mimpi. Aku sudah lama menerima laporan rahasia dari Huayuan Cheng. Laporan rahasia? Sudah lama ada kabar dari Huayuan Cheng. Beberapa hari lalu, seluruh desa menghilang, desanya bahkan habis terbakar. Ying Changge juga menghilang setelah pertempuran itu. Semua orang tahu, Ying Changge tidak pernah ikut peringkat atau perselisihan. Mungkin kali ini jejaknya terbongkar, lalu dia pindah bersama seluruh penduduk desa, dan tak mau lagi terlibat urusan dunia. Kau kira hanya karena dia muncul sekali, kau bisa menirunya, dan menjadi dirinya? Hari itu, aku menyalakan api untuk mengenang seluruh penduduk desa, agar mereka beristirahat dengan tenang, jiwa mereka kembali ke kampung halaman. Tak disangka, kabar yang sampai keluar berubah menjadi omongan seperti ini. Apakah hidup dan mati mereka juga harus dikendalikan oleh norma duniawi ini? Semua ini, karena aku. Aku tak pernah bilang aku adalah Ying Changge. Aku juga tidak mau ada hubungan apapun dengan Huayuan Cheng pertama. Berdiri. Ketahuan ya. Takut? Mau kabur? Ku beritahu. Kau bukan yang terbaik di Huayuan Cheng, apalagi di Xuanwu City. Hari ini, kau bisa kalahkan semua orang, tapi faksi Yimenmu tetap akan kalah. Karena masih ada satu orang yang tak bisa kau kalahkan. Siapa? Ayahku. Lin Qianchong. Pemimpin gerbang, wali kota. Ayah. Ayah, kenapa lukamu separah ini? Mereka taruh racun di teh. Racun? Siapa? Aku, kakekmu. Jagoan Xuanwu City cuma segini. Kau, anjing dong yang rendahan. Berani-beraninya kau berkata seenaknya di wilayah Xuanwu City. Hahaha, wilayah kalian, 3 hari lagi,
Kami orang Dongyang akan menduduki tanah ini. Aku datang untuk menyampaikan surat tantangan. Pertempuran Xuanwu 3 hari lagi, Kekaisaran Dongyang kami yang agung akan menyatukan dunia. Kau pikir Xuanwu City tidak punya orang lagi? Dengan cara licik seperti ini kau berani bicara besar di sini? Licik? Dengan kata-kata kalian, ini namanya dalam perang, segala tipu daya diperbolehkan. Orang dari negari kecil memang berpikiran sempit. Hanya dengan pedang kalian mau membelah pertahanan Xuanwu City? Mimpi. Mimpi atau bukan, coba adu jotos saja, pasti tahu. Tapi, kulihat kalian ada yang terluka, ada yang cacat. Sepertinya sudah tak mampu menahan satu seranganku lagi. Martabat kota Xuanwu tidak boleh diinjak-injak. Biarkan aku yang menjaganya. Bai Wei, kamu mau apa? Cepat kembali. Tenang, ayah. Pangeran muda. Minggir. Biar aku yang menghadapinya. Pedang, datang. Akan kuperlihatkan padamu kekuatan sebenarnya dari kota Xuanwu. Ini adalah pedang 7 bintang pembantai naga kota Xuanwu. Wali kota menyerahkan pedang pusaka ini kepada pangeran muda. Begitu pedang ini keluar, jika tidak menghisap darah yang cukup, penggunanya pasti akan terkena dampak balik. Bai Wei, berhenti, jangan. Pangeran muda. Dengan kekuatan seperti ini, jika dia menghunus pedang, semua orang di sini akan terkena imbasnya. Dia, Lin Bai Wei, tidak bisa mengendalikan pedang ini. Bagaimana mungkin tidak bisa dicabut? Ada orang hebat mana yang diam-diam menolong orang ini? Kok kayaknya agak familiar ya? Haha, ternyata bahkan pedang pun tidak mau menerima perintah dari orang lemah sepertimu. Kalau kamu takut, minggir saja dengan malu. Ayo bertarung tangan kosong. Pangeran muda. Kamu sampahnya sama seperti Lin Qianchong. Berkelahi sama aku saja berani. Bai Wei, kamu bukan lawannya. Setidaknya kalian masih sadar diri. Menurutku, tingkat kalian di kota Xuanwu cuma segini saja. Bahkan tidak sebanding dengan wanita dari kota Huayuan yang lebih bersemangat. Sekarang, aku sudah mengalahkan wali kota kalian dan pangeran mudanya. Maka, aku, Fujiwara, adalah yang terhebat di kota Xuanwu ini. Kalian semua harus tunduk padaku. Omong kosong. Aku ini belum mati. Ayah, jangan. Ayah, Racun darah menyerang jantung. Kamu mau bertarung habis-habisan denganku? bukankah kamu ingin menyelamatkan Sekte Ying? Asalkan kamu mengalahkan anjing penjajah Dongyang ini, aku akan mengakui kemenangan Sekte Ying. Aku juga akan mengakui bahwa kamu adalah yang terhebat di kota Xuanwu. Tak kusangka kota Xuanwu juga punya wanita secantik ini. Kalian para pria sekarang malah memohon pada seorang wanita. Menurutku, kota Xuanwu kalian ini sebaiknya ganti nama jadi kota Huayuan saja. Urusan kota Xuanwu kami tak perlu seorang wanita ikut campur. Biar King Yunmen yang hadapi kau. Bagus, Orang Dongyang ternyata cuma segini. cuma main-main sama kau saja. Sekarang aku akan serius. Bagaimana mungkin? Ayah, lukanya sembuh, dia bisa ilmu sihir. Ini adalah ilmu rahasia kami orang Dongyang. Kami telah berhasil menciptakan teknik yang luar biasa, yang bisa membuat setiap prajurit menjadi sepertiku, senjata tempur yang tak terkalahkan. Ini jelas ilmu hitam Dongyang. Bodoh, tolol.
Ini adalah bukti kejayaan kekaisaran Dongyang Raya kami. Seni bela diri kuno, kalian orang Hua, sudah ketinggalan zaman. Seni Yin yang kami orang Dongyang yang baru benar, itulah yang terhebat. Omong kosong. Ini adalah Yin yang bagua kami orang Hua, kalian orang Dongyang cuma sekumpulan pencuri. Bertarung saja kalah sama aku, berani-beraninya bilang kami mencuri. Menurutku, justru kalian yang mencuri ilmu rahasia kami orang Dongyang. Kalian orang Hua apa cuma bisa omong doang? Bicara besar. Hari ini akan kubuat kau tahu, kota Xuanwu kami bukan sembarangan. Aku tak percaya kau bisa menyembuhkan 1000 luka. Pemimpin kota, silakan berikan perintah. Mohon pemimpin kota berikan perintah. Aliran wushu kami selalu menolak mengeroyok. Tapi yang bukan satu golongan, pasti punya niat jahat. Semua pemimpin aliran di Xuanwu, dengarkan perintah. Bunuh pengkhianat Fujiwara habis-habisan. Siap, siap. Siap? Perintah pemimpin kota telah turun. Hanya ada kematian, tak ada kehidupan. Tak semudah itu. Di tubuhnya ada kekuatan yang tak biasa. Kalian pikir banyak orang bisa mengalahkanku? Kalau di sini pasukan kota Xuanwu bisa dikalahkan sekaligus, 3 hari lagi, kita akan menang tanpa bertempur. Ito Kun pasti akan memberiku imbalan besar. Karena kalian semua sudah mau bertindak, maka aku tidak keberatan sebelum kalian mati memperlihatkan pada kalian ilmu rahasia kami orang Jepang. Aku akan mengubah kalian semua menjadi boneka kami orang Jepang. 3 hari lagi, kota Xuanwu akan menang tanpa bertempur. Aku akan jadi pahlawan besar Asia Timur. Serang. Inilah organisasi yang membunuh seluruh keluarga Ying. Apa hubungannya Chang'an dengan mereka? Sama persis. Dialah yang membantai seluruh keluargaku dan memburu adikku. Apa yang kau lakukan? Wahahaha. Ilmu rahasia kekaisaran Jepang Raya kami memang sangat luar biasa. Aku akan mengubah kalian semua jadi boneka kami, tunduk pada perintahku. Wali kota tua, lihatlah baik-baik orang-orang kota Xuanwu berubah menjadi boneka kami orang Jepang. Kau ini laki-laki. Kau akan mati mengenaskan. Sepertinya di antara kerumunan ini, hanya si cantik yang lolos. Biarkan aku memberikan pukulan terakhir untuk membuatmu juga jadi bonekaku. Kau melanggar aturan yang ditetapkan leluhur. Ini hukuman dari langit. Bukan salah siapa-siapa. Ini bukan hukuman langit. Ini bencana buatan manusia. Aku tak akan biarkan tragedi terulang. Tidak ada yang boleh menyakiti keluargaku. Kau yang membunuh seluruh keluargaku. Siapa kau? Aku orang yang akan mengambil nyawamu. Tidak mungkin. Kau cuma seorang wanita, mana mungkin punya kekuatan seperti ini? Siapa kau sebenarnya? Siapa aku? Masih belum jelas juga? Katakan, dari mana tanda ini berasal? Urusanmu apa? Kau ini siapa? Pernah dengar tentang menghantam sapi dari jarak jauh di Tiongkok? Tinjuku tidak akan meninggalkan luka apapun padamu, melalui kulitmu, menghancurkan tulang-tulangmu dan organ dalammu. Membuat ilmu sesatmu jadi tak berguna. Tidak mungkin. Yang bisa melakukan hal seperti ini hanya keluarga Ying. Kekuatan sehebat ini. Siapa sebenarnya dia? Ternyata kau.
menangkap pedang dengan tangan kosong. Ternyata kau yang lolos dari rencanaku. Kenapa kau masih hidup? Seluruh keluargamu mati karena kau. Beraninya kau masih hidup? Tebakanku benar. Marah, kan? Selama kau hidup, akan ada banyak orang yang mati untukmu. Kalau aku mati, akan ada orang yang terus membunuh untukku. Orang berikutnya adalah adikmu. Ying Changge. 3 hari lagi, di pertempuran Xuanwu, aku akan mengambil kepalamu. Dia memanggilmu apa? Ying Changge? Ternyata tebakanku benar. Dia memang petarung terhebat di kota Huayuan, Ying Changge. Di SM. Pertarungan ini dimenangkan olehku. Orang-orang dari gerbang Sakura akan kubawa, dan juga, suruh anakmu melepaskan 7 istri yang dia nikahi. Istri apa? 7? Bukan, ayah. Aku hanya ingin bersekutu dengan mereka. Dasar anak durhaka. Kau ingin melewati aku dan jadi kaisar di kota Xuanwu ini? Langsung lepaskan semua orang. Satu persatu datang dan minta maaf. Tunggu sebentar. Kau dari keluarga Ying? Kalau begitu, adikmu adalah Ying Chang'an, kan? Iya, adikku bernama Ying Chang'an. Dia menemuimu sebelum menghilang. Dia sangat kuat. Orang-orang Jepang terus mendesak. Aku yang mengirimnya untuk menyelidiki. Tapi tak kusangka dia tidak pernah kembali. Aku merasa bersalah padamu. Tapi, sekarang dasar tubuhku terluka parah. 3 hari lagi, kalau maju dalam kondisi begini, mungkin kota Xuanwu pun tidak akan selamat. Jadi, aku dengan muka tebal ingin memohon padamu, bisa membantu kami. Aku sekarang cuma ingin mencari adikku. Yang lain tidak sempat ku pedulikan. Kamu, bangun. Diam. Kami orang-orang kota Xuanwu. Lebih baik jadi hantu di bawah pedang daripada budak negara yang runtuh. Aku lebih baik mati, tapi seluruh penduduk kota ini tidak bersalah. Tidak bersalah? Adikku tidak bersalah? Kamu yang menyuruhnya pergi mengintai informasi. Anakmu, Lin Baiwei, di kota Xuanwu berfoya-foya, semena-mena. Kenapa kamu tidak menyuruh anakmu sendiri yang pergi mengintai? Kenapa harus aku yang pergi? Kamu diam. Aku gagal mendidik anak dengan baik. Itu salahku. Aku minta maaf padamu. Cukup. Ying Chang'an sekarang adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki. Aku cuma ingin menemukannya. Bahkan jika kiamat datang, aku akan mati bersamanya. Tunggu, aku tahu. Tanda bunga sakura yang kamu tanyakan tadi. Jangan setengah tahun lalu, pernah mengirim kabar sekali. Itu milik sebuah organisasi rahasia orang Dongyang. Kalau kamu ingin mencari Ying Chang'an, maka 3 hari lagi, pertempuran Xuanwu justru tempat terdekat darinya. Bukan, ayah. Dia cuma cewek kecil. Ngapain kamu memohon padanya? Bangsat. Selama ini, sepertinya aku terlalu memanjakannya. Kalau bukan karena Ying Changge, semua orang yang hadir di sini hari ini sudah jadi boneka orang Dongyang. Selama aku tidak ada, anakku banyak bersalah. Aku minta maaf pada kalian semua. 3 hari lagi adalah saat genting bagi kota Xuanwuku. Kuharap kalian semua bisa bersiap-siap. Kita harus memenangkan pertempuran ini. Lebih baik mati daripada menyerah. Lawan sampai akhir. Yun Sara. Lebih baik jadi hantu di bawah pedang, daripada jadi budak negara jajahan. Orang Jepang minggat dari kota Xuanwu. Minggat. Di mana bos kalian? Juara pertama Huayuan ini cuma pengecut. Ayah, Ying Changge ini meski juara pertama Huayuan, tapi menurutku cuma terkenal palsu saja. Diam. Dia datang atau tidak, itu pilihannya sendiri. Kota Xuanwu ini harus kita jaga sendiri. Mereka datang.
Lama tidak berjumpa, Lin Qianchong. 3 hari lalu, wakilku, Fujiwara, seharusnya sudah memberitahumu maksud kedatanganku ini, kan? Tenang saja, semua. Aku tidak berniat jahat, hanya ingin berbicara dengan kalian. Asalkan kota Xuanwu kalian bersedia tunduk pada Kekaisaran Jepang Raya kami, aku jamin setiap orang dari kalian bisa hidup dengan utuh, bahkan dihormati sebagai tamu terhormat. Omong kosong, tanah kalian itu sebesar 1 kota kami. Menurutku, lebih baik kalian orang Jepang semua bergabung dengan kewarganegaraan kami, menjadi warga kota Xuanwu kami. Bagaimana? Kamu siapa? Berani-beraninya bicara denganku. Di mana pemimpin kalian? 2 negara berperang, tidak ada pemimpin. Apakah mau langsung menyerah? Wali kota, silakan naik kuda. Posisi ini sekarang. Sudah ada yang lebih cocok dariku. Aku sudah tidak pantas mendudukinya. Ying Changge tidak akan datang. Dia sama sekali tidak akan datang. Fujiwara. Untuk mengalahkan lawan, harus terlebih dahulu menghancurkan semangat mereka. Kamu perhatikan baik-baik. Sial. Siapa bilang kota Xuanwu kami tidak punya pemimpin? Dialah pemimpin kami. Lama tidak berjumpa, Ying Changge. Kamu benar-benar bandel, belum cukup pelajaran dari terakhir kali? Apakah keluarga yang mati masih kurang banyak, atau orang yang mati masih kurang penting? Jangan marah, aku cuma bercanda. Aku cuma bercanda. Di antara banyak anak buahku ini, jangan-jangan ada adik yang selalu kamu rindukan itu? Kalau sampai tidak sengaja terbunuh oleh tanganmu sendiri, itu benar-benar merugi. Dia mengancam agar kamu tidak bertindak. Kalau Ying Chang'an ada di tangan mereka, pasti itu jadi senjata yang penting. Dia tidak mungkin menyamar sebagai prajurit biasa. Aku tahu dia adikku. Dia lebih mencintai negara ini daripada siapapun. Bahkan jika saat itu kau tidak mengirimnya untuk memata-matai orang Jepang, dengan karakternya, cepat atau lambat dia akan muncul di medan perang. Dia tidak mungkin menjadi pisau di tangan orang Jepang. Benar. Dengan karakter Chang'an, tidak mungkin dia akan setia kepada mereka. Tapi, orang Jepang itu licik dan penuh tipu muslihat. Kau harus sangat berhati-hati. Jangan sampai keracunan seperti aku. Sepertinya pertempuran di Huayuancheng yang lalu membuat kalian orang Jepang ketakutan. Mengejek, itu cuma kebetulan menang dalam 1 pertempuran. Jangan sok merasa serba bisa. Kalau saja saat itu orang yang dikirim ke Huayuancheng tidak terlalu lemah. Hanya dengan 1 orang mana, mungkin bisa mengalahkan ribuan pasukan. Si pecundang yang kalah 1 lawan 1 lalu kabur, berani-beraninya sombong di sini. Kamu, Fujiwara. Aku tidak ingin kamu yang turun tangan. Pertarungan antara ahli bisa melukai orang yang tidak bersalah. Lebih baik kita mainkan sebuah permainan. Kalian orang Tiongkok bukan suka pertarungan 1 lawan 1, karena kami ingin merebut wilayah kalian, tentu harus mengikuti adat setempat. Memang. Ini adalah cara yang baik untuk mengurangi korban jiwa. Tapi, Ito, dia pasti punya rencana jahat lain. Di hadapan kekuatan mutlak, rencana jahat apapun tidak ada artinya. Benar. Ayo bertarung. Ayo bertarung. Baiklah. Kalau begitu, lewat pertarungan bela diri, kita lihat apakah ilmu yin yang kalian orang Jepang yang hebat, atau ilmu bela diri kuno negeriku Tiongkok yang lebih unggul. Ayo bertarung. Ayo bertarung. Biarkan aku yang hadapi kamu dulu. Tidak tahu kemampuan diri. 3 hari lalu kau kalah dariku. Hari ini kau pikir bisa menang? Kau. 3 hari lalu, semua orang bertarung dalam keadaan terluka. Sama sekali tidak bisa mengeluarkan kemampuan sebenarnya. Kau juga cuma menang karena keberuntungan. Kalau begitu, kita lihat saja di pertarungan. Tiga hari tidak bertemu, ternyata kemampuannya meningkat lagi. Sepertinya semua orang sudah mempersiapkan diri untuk pertarungan ini. Meski cepat, tapi kekuatannya kurang. Sepertinya dia akan kalah. Semua meridiannya putus. Betapa kejam caranya. Jangan lupa, meski ini pertarungan, tapi ini adalah medan perang. Bukan hidup, ya mati. Aku sudah mengasihaninya. Kalau takut, berlututlah dan tunduk pada Kekaisaran Jepang yang agung. Mimpi, aku yang maju. Aku yang akan melawanmu. Ini bukan main-main.
Kekuatan Yang Master bisa membahayakan nyawa. Lebih baik aku yang menggantikan Yung Master. Tidak. Aura Lin Baiwei sudah berubah. Dia bisa menang. Kita menang, menang. Wahahaha. Orang-orang timur itu cuma begitu saja. Hahaha. Hanya 3 hari. Anak ini. Bagaimana bisa berubah sebegitu drastisnya? Bai Wei. Tampaknya selama ini aku terlalu longgar dalam mendidikmu. Di saat genting seperti ini, aku tidak bisa mengeluarkan racun dari dalam tubuhku. Pertempuran terakhir ini. Harus kau yang melindungi kota Xuanwu kita. Bukan, ayah. Kemampuanku di kota Xuanwu bahkan tidak masuk hitungan. Lagi pula, pedang 7 bintang pembantai naga itu, aku bahkan tidak bisa mencabutnya. Biasanya aku cuma mengandalkan anjing kuning dan elang abu-abu di kota cuma numpang gertak-gertak doang. Bagaimana aku bisa melindungi semua orang? Aku akan memberimu 60 tahun kekuatanku. Mulai saat ini, kaulah yang terkuat di kota Xuanwu. Jangan sampai leluhur keluarga Lin kecewa. Kau harus menopang langit kota Xuanwu. Aku bukan lagi diriku yang dulu. Sekarang aku adalah pamanmu. Pangeran muda Bai Wei. Bai Wei. Bai Wei. Ito, kau mau melanggar aturan? Aturan? Itu cuma permainan pemanasan saja. Sekarang waktunya habis, permainan pun berakhir. Kota Xuanwu kalian pasti kalah. Selama Ying Changge ada di sini, orang timur yang remeh itu tidak bisa menembus pertahanan kota Xuanwu kita. Kekuatannya tak terukur. Benar. Hari ini kita akan membasmi orang-orang timur. Mempertahankan kota Xuanwu. Semua orang, bunuh tanpa ampun. Berani-beraninya kau. Tepat waktunya. Efek obatnya mulai bekerja. Tidak tahu malu. Tindakanmu tadi ternyata cuma untuk mengulur waktu. Kapan sebenarnya kamu? Chang'an? Apakah itu kamu, Chang'an? Bagaimana bisa ada token yang persis sama? Saat itu, Kekaisaran Dongyang Raya kami tidak akan pernah gagal 2 kali pada orang yang sama. Setelah menghabisi kamu, merebut kota Xuanwu semudah membalikkan telapak tangan. Ibu. Tidak asing, Ying Changge, ini barang ibumu, ini rampasan perangku setelah membunuhnya. Maaf, aku tidak bisa melindungimu lagi. Ayahnya. Kamu yang membantai seluruh keluargaku. Betul. Lebih dari 300 nyawa, semua mati di tanganku. Keluarga Ying, sungguh luar biasa kuatnya. Untungnya, aku menguasai ilmu rahasia. Membunuh mereka semudah memotong semangka. Dasar binatang. Aku akan membunuhmu. Oh ya, anak panah waktu itu, juga kutembakkan. Aku menyusun jebakan sebesar ini untuk memancingmu datang agar aku bisa membunuhmu saat kamu paling lemah dan aku paling kuat. Aku akan membunuhmu sampai tuntas. Kamu akan mati mengenaskan di sini seperti keluargamu, orang-orang Ying, untuk kugunakan. Setelah membunuhmu, aku akan bunuh adikmu. Biarlah dia yang mengantarmu ke liang kubur. Wahahaha. Aku akan membunuhmu. Ying Yi, lindungi pemimpinmu. Aku bunuh kau, dasar binatang. Pemimpin, cepat pergi. Changge. Kaki harus mantap berpijak.
Lengan harus kuat. Cara ibu memegang pedang sangat berwibawa. Changge, jangan. Ayah, ibu, dan para bibi punya pedang masing-masing. Kenapa kita tidak boleh punya pedang sendiri? Kekuatan Changge kita terkunci di tempat terdalam dalam tubuh. Begitu mengangkat pedang, bahkan seluruh kota Huayuan tidak akan mampu menahan kekuatan ini. Tapi, kalau kita bertarung tanpa senjata dan kalah dari musuh, bagaimana? Aku melarangmu menyentuh senjata karena aku tidak ingin kamu melukai terlalu banyak orang. Tetapi jika suatu hari, Ying Changge bertemu dengan orang yang akan dijagamu sampai mati, maka ambillah pedang. Ying Changge, cepat pergi. Kau bertahan hidup. Baru kota Xuanwu punya harapan. Di kamus Ying Changge, tidak ada kata kabur. Pedang, datanglah. Ito, serahkan nyawamu. Aura pedang yang kuat. Ini bagaimana mungkin? Inilah pedang 7 bintang pembunuh naga. Kekuatan sebenarnya. Kekuatan yang dahsyat. Tidak mungkin. F. Bagaimana mungkin kau memecahkan teknik yin yang-ku? Hancur. Tidak mau kekuatanku? Membunuh keluargaku, menghancurkan rumahku, akan kubuat kau bayar dengan darah. Ying Changge, jangan kau lupa, adikmu Ying Chang'an ada di tanganku. Setelah membunuhmu, aku akan menemukannya. Ying Changge, bukankah kau ingin tahu di mana adikmu? Dia ada di antara kelima orang ini. Dia sudah lama meninggalkanmu, meninggalkan kota Xuanwu, meninggalkan kewarganegaraannya, dan bergabung dengan kekaisaran Dongyang kami. Hahaha. Tidak mungkin. Siapapun bisa mengkhianati negara, tapi Ying Chang'an tidak akan. Keluarga Ying tidak akan meninggalkan negara dan menjadi anjing peliharaanmu. Baiklah, kalau begitu, seranglah. Apakah Chang'an benar-benar ada di sini? Siapa sebenarnya? Changge, bukankah kau sudah berjanji padaku tidak akan pernah terlibat dalam urusan duniawi? Mengapa kau ingkari janjimu? Ibu. Ying Changge, tenanglah. Dia bukan ibumu. Ini ilmu hitam orang Jepang. Changge, ayah tidak mau mati. Tolong selamatkan ayah. Ini semua salahmu, Ying Changge. Karena kami baru mati tak tenang. Kau telah membunuh seluruh keluarga Ying kami. Bagaimana kau masih berani hidup? Keluarga Ying tidak menyentuh urusan duniawi. Kau berani mengangkat pedang? Apakah kau mau mengkhianati leluhur? Jangan. Pedang 7 bintang pembunuh naga. Dia tidak membedakan musuh atau kawan. Majunya hanya akan memperburuk keadaan. Apakah kita hanya akan berdiri melihat pemimpin kita dibunuh? Jangan lupa, dia telah menyelamatkan kita semua. Ying Changge, apa yang kau ragukan? Itu bukan keluargamu. Dia adalah pembunuh keluargamu. Hanya karena beberapa kata, kau sudah takut? Inikah yang disebut semangat keluarga Ying? Jangan nodai nama besar pedang 7 bintang pembunuh naga. Ini semua pasti bukan Ying Chang'an. Ying Chang'an tidak mungkin melakukan hal yang merugikan kita. Kau bahkan tidak percaya pada adikmu sendiri. Pantaskah kau jadi kakaknya? Ibu. Aku akan ambil darah orang Jepang untuk mempersembahkan pada kalian. Bodoh. Kau pikir kau sudah balas dendam? Aku hanya menjalankan perintah. Salahkan kau telah menyinggung orang yang tak pantas disinggung. Apa maksudmu? Hahaha.
Orang asing sama sekali tidak mungkin saat aku lengah. Mendekatiku setengah langkah pun. Kecuali Chang'an. Ying Chang'an, kamu lupa ajaran leluhur keluarga Ying? Kan kamu yang bilang, pria sejati harus berprestasi, harus mengabdi pada negara. Semuanya kamu lupa. Tuh. Kamu harus mati. Ying Chang'an, apa kamu mau membunuh kakak kandungmu sendiri? Ying Chang'an, kenapa kamu bisa berubah jadi begini? Kamu lupa pesanmu padaku sebelum berangkat? Suruhku jaga baik-baik semua orang. Suruh kita jaga baik-baik perguruan ini. Kami sudah lakukan, kamu? Chang'an. 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 Meskipun kota Xuanwu untuk sementara bertahan, tapi saudara-saudara sekalian juga sudah sangat kelelahan. Orang yang kukirim untuk mengejar sudah mengirimkan informasi kembali. Orang Jepang ini mundur ke kota Huayuan. Kota Huayuan? Bagaimana mungkin orang Jepang mundur masuk ke kota Huayuan? Jangan-jangan... Aku menduga kota Huayuan sudah jatuh. Sekarang penjagaan gerbang kota Huayuan sangat ketat. Semua mata-mata tidak bisa masuk. Kota Huayuan ini sebenarnya dalam kondisi seperti apa, kita sama sekali tidak tahu. Dan lagi, arah kepergian Ying Chang'an juga menuju kota Huayuan. Kota Huayuan, kalau sudah diduduki orang Jepang, berarti kita bertetangga dengan mereka. Bukankah itu artinya kita bisa diserang kapan saja? Jadi kita tidak bisa tinggal diam. Pemimpin kota, biarkan aku pergi ke kota Huayuan untuk menyelidiki. Jangan sembarangan. Tusukan pedang itu hampir melukai meridian jantungmu. Lukamu belum sembuh total. Kalau pergi begitu saja, sama saja bunuh diri. Aku harus pergi. Adikku ada di kota Huayuan. Aku mau tanya dia, kenapa dia mengkhianati kita semua. Ayah, aku akan pergi bersama Changge. Aku punya cara untuk menyusup ke kota Huayuan. Berhenti. Dari mana? Lihat apa? Berani menghalangi nona besar keluarga kami? Nona besar? Coba kau sentuh, tangannya bisa kupotong. Sana, keluarga Gong bisa sembarangan kau sentuh. Oh, ternyata Nona Gong, hamba tidak mengenali orang penting. Silakan, Nona Gong. Dengar ya, Huayuan Cheng ini, meski banyak yang mengenalmu, tapi asalkan kau ingat baik-baik identitasmu. Kau menyamar sebagai pria, aku berpura-pura dari keluarga Gong untuk melindungimu. Tidak ada yang akan mengenalimu. Lihat apa lagi kau? Meski aku biasanya tidak serius, tapi kecerdasanku dan ide-ide liciku masih banyak, kok. Lin Baiwei, jika kali ini berhasil menyelamatkan adikku, permusuhan antara kita akan dihapuskan. Pelayan pribadi Sang Ratu. Kalau bisa terpilih, bukankah itu seperti yang dekat sumur dapat air duluan, mungkin saja bisa jadi suami kerajaan. Jangan bermimpi. Tidak lihat tulisannya? Pelayan pria harus lemah lembut dan berbudi, tidak hanya harus mahir memasak dan menyulam, tapi juga tidak kalah dalam ilmu bela diri dari pengawal. Yang ilmu bela dirinya tinggi diutamakan. Syaratnya terlalu ketat, ya? Wah, tidak mungkin. Pria harus lemah lembut dan berbudi, itu terlalu pengecut. Pengumuman seperti ini apakah ada yang mau menerimanya? Terlihat kulitnya halus dan lembut, juga tidak seperti bisa bertarung. Kalau syaratnya tidak sesuai, bisa ditangkap, loh. Kau gila. Untuk apa kau merobeknya? Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman.
Aku dan Sang Ratu sudah saling kenal. Aku akan menyelidiki dulu Hua Yuancheng. Sebenarnya apa yang terjadi? Kau cari penginapan dulu untuk menginap. Ada yang datang. Kau ingin jadi pelayan pria ratu kami. Kau pergi dulu. Aku. Lengan dan kakimu kecil-kecil ini benar-benar bisa bertarung? Kalau kalah, bisa-bisa merasakan sakit fisik. Bisa bertarung atau tidak? Coba saja langsung tahu. Orang tak berguna, hanya bisa menghindar. Beraninya hunus pedang dan hadapi aku langsung. Aku takut semua orang di kota ini tidak akan tahan dengan satu seranganku. Konyol sekali. Lihat pedangku. Maaf, aku menang. Serang bersama. Astaga, ini kan pasukan penjaga utama kota Hua Yuancheng. Pasukan penjaga utama. Pria ini, sebenarnya siapa? Kok kuat sekali? Kamu siapa? Dengan kemampuan sehebat ini, kenapa mau ikut seleksi pelayan pria untuk ratu? Aku sudah lama mengagumi Sang Ratu. Dengar-dengar, pelayan pria adalah posisi terdekat dengan Sang Ratu. Kalau Sang Ratu bisa tertarik padaku, seumur hidupku sudah tidak ada penyesalan. HMPH, mimpi di siang bolong. Cukup. Dia sudah lulus tes. Bawa dia ke tahap selanjutnya. Ikut kami. Cepat jalan. Semoga kamu bisa bertahan sampai akhir. Cepat lari. Mereka sama sekali tidak sedang merekrut pelayan pria. Mereka itu. Orang ini kelihatannya punya ilmu bela diri. Tapi sekarang, denyut nadinya menunjukkan tenaga dalamnya hilang semua. Seperti orang cacat. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Siapa selanjutnya? Ini adalah ilmu rahasia kami orang Dongyang. Kami sudah berhasil menciptakan ilmu yang ajaib, bisa membuat setiap prajurit menjadi sepertiku, menjadi senjata tempur yang tak tertembus. Kalian orang Dongyang? Ternyata mengandalkan menyedot tenaga puluhan tahun orang lain. Inikah yang disebut ilmu rahasia kalian? Wahaha. Ilmu rahasia agung kami ternyata bisa dibongkar oleh seorang pelayan pria kecil seperti kamu. Kamu sebenarnya siapa? Licik dan tak tahu malu. Ilmu sesat kalian tidak takut diketahui dunia dan dicaci maki. Hahaha. Dicaci maki? Dia mati, kamu mati. Siapa di dunia ini yang akan tahu? Di dunia ini, yang kuatlah yang dihormati. Yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Ini adalah hukum alam. Kekaisaran Dadong yang kami hanya mengikuti jalan langit. Untuk menyelesaikan usaha besar, hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tidak tahu malu. Apakah lebih dari 300 anggota keluarga Ying kami juga kehilangan kekuatan mereka seperti ini? Hahaha. Sejarah ditulis oleh pemenang. Saat Kekaisaran Dadong, yang kami berdiri di puncak dunia, orang kecil sepertimu tidak akan dihitung. Waktunya mati. Apa yang terjadi? Kota Huayuan ini ternyata memiliki orang yang bisa menahan pedangku. Siapa sebenarnya kau? Kota Huayuan menghormati wanita. Tidak mungkin ada pria dengan kekuatan sehebat ini. Siapa aku tidak penting. Yang penting, kau akan kalah. Kejahatan kalian juga akan diketahui dunia. Mengapa meski sudah mendapat kekuatan,
aku masih tidak bisa mengalahkanmu. Barang curian tidak akan pernah menjadi milikmu. Wahahaha. Saudara-saudara, bunuh pria ini untukku. Aku akan merebut kekuatannya. Aku akan menjadi 3 teratas di Kekaisaran Dadongyang. Ingin membunuhku? Kalian masih jauh dari level itu. Yin Yang Bagua. Kau adalah petarung terkuat di kota Huayuan, Ying Changge. Siapa yang berani membuat keributan di kediamanku? Lapor, Ratu. Arahnya dari tempat tinggal Shan Kouyang. Sepertinya keributan dari orang yang melamar jadi pelayan pria ratu yang menimbulkan keributan. Orang ini sangat kuat, identitasnya tidak jelas. Ratu harus lebih berhati-hati. Bahkan Shan Kouyang bukan lawannya. Jika benar ada pria dengan kemampuan sehebat ini dan bisa kugunakan, pasti bisa mencapai prestasi besar. Tapi orang itu menginginkan kecantikan yang mulia, bukan orang yang baik. Jika kulit dan wajah ini bisa menukar seorang ahli, maka itu adalah cara perekrutan yang paling sederhana. Kau masih harus banyak belajar. Baik, Yang Mulia Ratu. Wajahnya memang cukup tampan. Yang Mulia Ratu. Lama tidak berjumpa. Lama tidak bertemu ya, Ying Changge. Sekarang kamu ternyata juga menggunakan cara seperti ini untuk menemuiku. Dulu, kamulah yang minta tolong padaku untuk menjaga kota Huayu Ancheng. Bilang ingin mengubah Huayu Ancheng menjadi surga bagi para wanita. Sekarang kamu malah membiarkan orang-orang Dongyang menduduki Huayu Ancheng. Bahkan membiarkan mereka di kediamanmu sendiri dengan dalih merekrut pelayan pria. Membunuh rakyat. Sebenarnya kamu kenapa melakukan semua ini? Bicara panjang lebar, hanya 2 kata itu yang tidak kau ucapkan. Pengkhianatan negara. Lihatlah Huayu Ancheng sekarang. Damai dan makmur, rakyat hidup tenteram, sangat harmonis, bukan? Hanya saja bertambah beberapa orang dari negeri asing. Apa salahnya? Negeri asing? Mereka adalah musuh Huayu Ancheng turun-temurun. Kamu ini membantu kejahatan. Ying Changge bicaranya mudah saja. Dulu saat aku mengangkatmu sebagai Jenderal Chang Ying, kenapa kamu tidak cinta negara? Kenapa kamu tidak bisa demi aku, tinggal dan menjaga kota ini? Kalian yang mengagungkan kekuatan, hanya pandai bicara soal kebenaran? Mana mungkin mengerti kesulitanku? Dulu saat kamu di kota Xuanwu, membantu Lin Qianchong melawan musuh, kenapa kamu tidak berpikir Huayu Ancheng juga akan diserang? Bagaimana kamu bisa tahu? Karena kamu tidak mau tunduk padaku, aku akan membuat keluarga Ying yang lain tunduk padaku. Bodoh. Kamu pikir kamu sudah membalas dendam? Aku hanya menjalankan perintah. Kalau mau salahkan, salahkan dirimu yang menyinggung orang yang tak seharusnya kau singgung. Kamu yang menyuruh Chang'an membunuhku. Musuh yang sebenarnya ternyata adalah kamu. Ya, aku, semua ini perbuatanku, tapi semua kulakukan untuk seluruh kota Huayu Ancheng. Aku, demi membalas budi, melanggar aturan leluhur keluarga Ying, tercemar oleh urusan duniawi. Beginikah caramu membalasiku? Kamu punya apapun bisa tujukan padaku. Mengapa kamu malah membunuh keluargaku? Keluarga Yingmu dari generasi ke generasi mewarisi ilmu bela diri yang hebat. Tak ada yang bisa menandingi. Meski aku sudah menduduki posisi tinggi di Huayu Ancheng, menjadi ratu ini, aku tetap harus meminta bantuan orang dalam segala hal. Bahkan sampai daftar 10 jagoan teratas Huayu Ancheng pun aku tak masuk. Kamu adalah ratu. Sama sekali tak perlu yang namanya ilmu silat tinggi, pasti akan ada banyak orang yang maju melindungimu. Tapi kamu, Ying Changge, tak mau. Selama kamu, Ying Changge, 1 hari pun tak setia padaku, aku takkan bisa tidur nyenyak sehari pun, orang-orang di sekitarku tak ada yang bisa mengalahkanmu. Bagaimana aku bisa tidur tenang? Bahkan saat musuh menyerang, aku harus merendahkan diri untuk memintamu turun gunung. Semua orang memujimu, Ying Changge yang tak terkalahkan. Kamu yang terhebat di seluruh Huayu Ancheng. Lalu aku, kesulitanku dalam menjaga Huayu Ancheng, siapa yang melihatnya? Sungguh konyol.
Ini tak lain adalah keserakahanmu akan kekuasaan. Ya, aku serakah. Karena itu aku juga harus jadi kuat. Aku juga ingin semua orang kuat menjadi milikku. Orang Jepang sudah janjikan aku begitu banyak hal. Dan imbalannya cuma menyerahkan seluruh anggota keluarga Ying sebagai tumbal. Ini terlalu mudah. Wahahaha. Dasar gila. Ying Changge, ku beritahu kamu. Walaupun ilmu silatmu setinggi apapun, begitu terlibat dalam konflik duniawi ini, tak mungkin keluar dengan selamat. Slogan keluargamu tidak ikut campur urusan dunia itu cuma lelucon belaka. Balas dendam untuk yang berhutang dendam, balas sakit hati untuk yang berkeluh kesah. Hari ini, akan kukirim kamu ke alam baka untuk menebus dosa atas 375 orang keluargaku. Kalau mau bunuh aku, harus bunuh adikmu dulu. Ying Changge, beranikah kamu? Ying Chang'an, bukalah matamu lebar-lebar. Lihatlah siapa yang kau layani. Dia adalah pembunuh 375 orang keluargaku. Sebagai kakak, aku tak bisa biarkan kamu terus-terusan salah. Hari ini, aku akan pukuli kamu sampai berubah. Ying Changge, kamu memang kejam sekali. Asalkan kamu mau mengabdi padaku, aku bisa menghentikan kalian saling bunuh. Soalnya, dia satu-satunya keluarga terakhirmu. Bahkan jika aku mati, takkan mengabdi pada pengkhianat negara. Ying Chang'an, bunuh dia. Chang'an. Jadi kamu yang kendalikan Chang'an, hahaha, sudah kuduga. Anggota keluargaku takkan menyakiti keluarga sendiri. Menyakiti negara. Walaupun kamu lindungi diri dengan ilmu hitam. Tidurmu tenangkah? Bukan bangsaku. Pasti punya niat jahat. Lambat laun kamu juga akan dibunuh oleh orang Jepang. Ying Chang'an, masih nunggu apa lagi? Ying Changge, hari ini akan kuperlihatkan padamu rasanya mati di tangan adik kandungmu sendiri. Serang! Serang! Chang'an, kamu sudah menderita. Aku terlambat datang. Kakak, Chang'an. Ying Chang'an, apa yang kamu lakukan? Serang! Bunuh musuh, tangkap rajanya dulu. Tadi kamu sama sekali tidak mengeluarkan tenaga sepenuhnya. Memberi pelajaran pada adik sendiri tentu tidak akan menggunakan tenaga sepenuhnya, tapi menghadapimu, tidak perlu banyak pertimbangan. Ying Changge. Kamu ini seperti makan racun lalu gantung diri. Hari ini pasti mati. Hari itu, pukulan yang diberikan Chang'an padamu tidak mungkin sembuh secepat itu. Dengan kondisi sakit, kamu ingin melawan pasukanku? Sungguh konyol. Inilah kekuatan yang diberikan orang timur padaku. Asal aku mengendalikan semua jagoan, tidak akan ada yang bisa mengalahkanku. Akulah yang terhebat di dunia ini. Ying Changge, kamu bertarung sendirian, mana mungkin menang melawanku? Siapa bilang aku bertarung sendirian? Wajahmu ini benar-benar tidak berubah. Kamu, Lin Qianchong. Penjagaan gerbang kota sangat ketat. Kalian yang sebanyak ini bagaimana mungkin bisa masuk? Kota Huayuan hanya mempertahankan kedamaian di permukaan. Kota ini sudah lama penuh lubang. Kamu menipu semua rakyat, masih berharap mereka membela kota untukmu? Kamu adalah pengkhianat negara yang tak tahu malu. Kamu tidak pantas berada di posisi ini. Hahaha.
Selain aku, siapa lagi yang bisa duduk di posisi ini? Asal kalian semua mati di sini hari ini, tidak akan ada yang tahu kebenaran sebenarnya. Jangan keras kepala lagi. Asal kamu mau melepaskan semua yang sekarang, aku bisa menjamin nyawamu. Hahaha. Hidup matiku kapan jadi urusanmu, Lin Qianchong? Serang, bunuh semua mereka. Chang'an, sadarlah. Ying Changge, matilah. Jangan harap mengganggu kakakku. Chang'an, akhirnya kamu sadar. Kak, Bagaimana mungkin? Kau berhasil melepaskan diri dari kendaliku? Tidak mungkin. Papan kayu ini seharusnya tak terkalahkan. tangan inilah yang menyakiti kakakku. Bagaimana bisa? Yang Mulia Ratu, keluarga Ying memang terkenal dengan ilmu bela dirinya yang tinggi. Jika bisa digunakan oleh Huayu Anceng kita pasti tak terkalahkan. Kita juga tak perlu terancam oleh orang-orang Dongyang lagi. Orang ini, Ying Changge, selalu menjauhi urusan duniawi. Aku merencanakannya selama setengah tahun baru bisa membuatnya berhutang budi. Asalkan dia maju ke medan perang dan merasakan kehormatan, aku tak percaya tak bisa menggoyahkan hatinya yang duniawi ini. Orang-orang Dongyang ternyata sudah masuk ke Huayu Anceng. Mungkinkah Huayu Anceng bersekongkol dengan mereka? Bagaimana jika Ying Changge ini tetap tak tahu diri? Maka habisi seluruh keluarganya. Buat dia terpaksa bergantung padaku. Lihat, keluarga Ying ini datang sendiri. Surga menolongku, aku pasti akan menyatukan dunia. Kau? Kau yang menggunakan ilmu hitam mengendalikanku, kak, ayah, ibu, dan orang-orang di desa, apakah mereka baik-baik saja? Keluarga Ying sekarang. Hanya tinggal kau dan aku. Bajingan. Aku akan membunuhmu. Lin Qianchong, Ying Changge adalah orang Huayu Ancengku. Apa urusannya dengan kalian dari Xuanwu City? Demi dia, mau mengorbankan kalian semua, apa itu sepadan? Ying Changge pernah menolong Xuanwu City-ku, maka dia adalah orang Xuanwu City-ku. Bahkan jika aku, Lin Qianchong, mati, aku juga pasti tidak akan meninggalkan rakyatku. Bicara muluk-muluk begitu, bukannya cuma untuk mempertahankan posisi wali kotamu sendiri, yang tak bisa kudapat, kau juga jangan harap bisa mendapatkannya. Posisi ini harus diisi oleh yang mampu. Jangan kau lupa, 30 tahun yang lalu, bagaimana caranya kita mendapatkan posisi ini? 30 tahun lalu, kita berdua hanya murid dari gerbang 7 bintang. Saat itu, ketua gerbang memutuskan untuk mengundurkan diri ke gunung. Barulah ada kita berdua seperti sekarang. Setelah bertahun-tahun berlalu, kurasa kau sudah lupa niat awalmu. Dibutakan oleh yang disebut kekuasaan ini, sampai matamu tertutup. Bahkan demi menjaga kecantikanmu selamanya, kau juga mempelajari ilmu hitam, menyedot tenaga dalam orang. Masih ingatkah kau apa yang dikatakan ketua gerbang pada waktu itu? Sudah bertahun-tahun berlalu, aku sudah lama melupakannya. Ternyata sudah 30 tahun. Tapi kata-kata itu selalu terukir di hatiku. Dia bilang, watak kita sangat berbeda, tidak cocok bekerja sama. Jadi, kita menjaga wilayah masing-masing. Jika suatu hari nanti musuh dari luar datang, kita harus menyingkirkan prasangka dan bersama-sama melawan musuh. Tapi kamu, apa yang sudah kamu lakukan? 30 tahun telah berlalu. Yang berubah bukan hanya situasi, tapi juga hati manusia. Lin Qianchong, keputusan yang sudah kubuat, tidak ada yang bisa menghalangi. Sial, dia ingin mencuri tenaga dalam orang lain untuk memperkuat dirinya. Kalau begitu, maka kita tidak akan bisa mengalahkannya. Tidak bisa ditembus, penghalang ini terlalu kuat. Seharusnya masih ada satu hal yang bisa. Apa? Pedang 7 bintang pembunuh naga. Jika ia bisa menghancurkan ilmu hitam, maka penghalang seperti ini pasti bukan masalah. Kakak, serahkan padaku. Tidak, pedang 7 bintang pembunuh naga sudah punya tuannya. Selama bertahun-tahun ini tidak ada yang bisa menaklukkannya.
bahkan Bai Wei pun hanya bisa memanggilnya. Pedang 7 bintang pembunuh naga sekarang sudah punya tuannya. Pedang 7 bintang pembunuh naga, tolong bantu aku. Sialan, beraninya kau. Hahaha, aku sudah menyerap semua tenaga dalam. Sekarang, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa mengalahkanku. Chang'an, masih ingat jurus pedang yang pernah kuajarkan padamu? 2 pedang bersatu. Cukup untuk menghancurkan segala hal di dunia. Mimpi. Kakak, beraninya serang aku. Chang'an, Ying Changge, kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Kalian semua akan mati di sini. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ia menganggapmu sebagai tuannya? Aku sudah berusaha lebih dari 30 tahun, tetap tidak bisa membuat pedang tanpa nama ini mengakui tuannya. Kamu, Ying Chang'an, dengan apa? Salah, semuanya salah. Ini bukan pedang tanpa nama. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu mengira pedang yang ada di tanganku ini adalah pedang 7 bintang pemenggal naga. Aku yang salah. Ketua gerbang saat itu jelas-jelas memberi kita 2 pedang. 1 pedang 7 bintang, 1 pedang pemenggal naga. Bagaimana mungkin? Dia menipuku. Kitalah yang mengecewakan ketua gerbang. Jika kau dan aku bisa bekerja sama dengan satu hati, pedang 7 bintang di tanganku pasti akan mengakuimu sebagai tuannya. Dan pedang pemenggal naga di tanganmu juga akan mengakuiku sebagai tuannya. Tapi selama bertahun-tahun ini, kita seperti air dan api. Bahkan terpecah menjadi kota lelaki mulia dan kota wanita mulia. Kau dan aku telah memutuskan kemungkinan 2 pedang menyatu. Aku yang salah. Ketua gerbang, aku salah. Aku tidak salah. Semuanya untuk menjadi lebih kuat, aku tidak akan salah. pedang ini memukulmu karena membalikkan tatanan langit, mengabaikan norma kemanusiaan. Tebasan pedang ini memukul kau yang licik dan penuh tipu daya, membalas budi dengan kejahatan. Tebasan pedang ini untukmu karena kau kejam dan sewenang-wenang, menghabisi sampai ke akar-akarnya. Aku tidak salah. Tidak mungkin. Aku tidak salah. Tebasan pedang terakhir ini akan kuperlihatkan padamu. Apa itu yang disebut juara sejati di dunia? Semuanya sudah berakhir. Aku yang kalah. Kedua pedang ini, hingga semua yang kalian peroleh berasal dari keluarga Ying. 7 bintang dan pemenggal naga adalah kakek dan nenekku yang membuat sepasang pedang pria wanita dengan tangan mereka sendiri. Setelah kakek nenek pensiun, mereka menetapkan aturan keluarga Ying tidak boleh masuk ke dunia fana. Kamulah yang membuat kami masuk ke dunia fana. Kamulah juga yang menyebabkan kematian keturunan ketua gerbang 7 bintang. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Akulah yang membunuh mereka? Kami bersedia mengabdi pada kalian berdua sebagai tuan, selamanya, tanpa hati yang mendua. Kami akan mematuhi wasiat terakhir. Mulai sekarang, Hua Yuan Cheng dan Xuan Wucheng bergabung, dan berganti nama menjadi kota 7 bintang. Pria dan wanita tidak dibedakan mulia atau hina. Semua makhluk setara,